Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak semuanya di rumah? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan untuk anak-anakku semuanya yang berada di rumah bersama keluarga kita semuanya. Baik anak-anakku semuanya dihormati Allah, hari ini Pak Didi akan menyampaikan materi tentang wakaf dan wasol. Jadi di dalam belajar Al-Quran, kita pasti mengenal apa itu wakaf dan apa itu wasol. Secara garis besar, wakaf itu adalah berhenti dan wasol itu adalah melanjutkan. Ya, di sini materi kita dilihat dari jenis wakaf, ditinjau dari sebabnya itu ada 4. Yang pertama adalah wakaf ikhtibari, kedua wakaf ittirori, ketiga wakaf intizori, yang keempat wakaf ikhtiyari. Jadi ditinjau dari sebabnya, jenis wakaf itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah wakaf ikhtibari atau menguji atau mencoba. Keterangannya adalah yang pertama, wakaf ini digunakan hanya untuk menguji qari untuk cara wakaf dan ibtidah. Jadi digunakan untuk menguji qari atau orang yang membaca Al-Quran bagaimana cara wakaf dan ibtidah. Bagaimana cara ketika dia berhenti dan untuk melanjutkannya. Dan wakaf ini hanya boleh digunakan dalam belajar mengajar saja. Tidak boleh dipraktikkan ketika kita sudah benar-benar membaca Al-Quran secara tajwid. Jadi hanya untuk uji coba saja. Apakah si qari ini betul cara berhenti dan mengulangnya ini apakah sudah benar. Selanjutnya, yang kedua adalah wakaf ittirori. Wakaf ini digunakan apabila kita ketika membaca Al-Quran dalam kondisi darurat. Atau mungkin bisa karena batuk, kehabisan nafas, atau dalam hal kondisi darurat. Nah, ketika kita membaca Al-Quran tapi ada sesuatu terjadi, mungkin kita batuk, kehabisan nafas atau dalam ada kondisi darurat yang lainnya, kita boleh berhenti. Dengan catatan, ketika berhenti kita harus mengulang dari kata tempat berhenti sebelumnya. Jadi ini wakaf dalam kondisi darurat. Selanjutnya adalah wakaf intizori atau artinya menunggu. Wakaf ini masih dalam perselisihan oleh para ulama antara boleh atau tidaknya wakaf atau berhenti. Sebaiknya wakaf dan mengulangi kata sebelumnya. Jadi pada wakaf ini masih dalam perselisihan para ulama qari. Jadi yang lebih amannya ketika kita wakaf harus mengulang lagi kata sebelumnya untuk agar apa? Kita lebih mengantisipasi karena wakaf intizori ini masih dalam kondisi perselisihan atau masih dalam perdebatan para ulama qari. Yang terakhir adalah wakaf ikhtiyari atau pilihan. Wakaf ini yang sudah direncanakan pada kata yang dipilih. Jadi sudah ada wakaf itidaknya. Ini cara biasanya kita menandai kita mau berhenti di sini berarti kita mengulangi kata sebelumnya agar makna tersebut lebih sempurna. Jadi itu anak-anakku semua yang dirahmati Allah, pembahasan wakaf dan wasol ini memang agak lebih banyak materinya. Insya Allah akan kita bahas bertahap ya. Ini wakaf dulu, nanti mungkin tanda-tanda wakaf akan juga kita bahas. Baik untuk anak semuanya, alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat belajar di rumah. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu kita semuanya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.